Waktu itu keton bilang nanti don jemput keton di situ bawa kambing. Tahu-taunya orang sebanyak ini. Anak kecil sampai orang tua semua ini Bapak Ibu bisa lihat. Ini dorang biaya sendiri. Ya gitu. Insya Allah lah di Keswi dan Teor Nina Rama menang telak di sana ya. Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu semua, Bapak Haji Ted sudah ngomong, anak-anak muda, pemuda bula sudah ngomong, terus Bapak Ucu tadi, Bapak Mahu dan juga Ibu Ani udah ngomong. Yang Bapak mau kasih ingat gini, memang akhir-akhir ini serangan mulai balik ke Nina Rama, ya. Itu tandanya bahwa Nina Rama memang ganggu orang gitu ya. Orang mulai merasa terganggu dengan Nina Rama. Awalnya memang tidak diperhitungkan. Jadi kalau sasaran tembaknya sudah lari ke sini itu sudah jelas. Sudah jelas bahwa berarti ada yang dikhawatirkan. Ya, seperti itu kira-kira. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau lihat kayak tadi, coba balik. Kalau lihat seperti tadi, orang politik juga sudah tahu. Kenapa? Dari awal Nina Rama sudah jujur mengatakan Nina Rama itu sengaja uang. Benar ya Bapak Ibu semua tahu itu kan? Nah, perilaku pemilih ya sudah nggak usah disurvei. Cuma lihat aja perilaku pemilih. Jadi kalau perilaku itu ada dua dalam ilmu politik. Ada masa yang dimobilisasi, itu artinya orang dijemput, dikasih uang, datang. Yang satunya itu adalah masa partisipasi. Itu dia bisa datang sendiri, dia bisa biayai sendiri. Ini contoh seperti tadi, coba balik. Nah ini abang-abang beca ini. Ya, memang kalau uangnya tidak ada, semua orang menjerit, Bapak Ibu ya. Tapi ini berita yang sering beta sampaikan, beta coba mengulang lagi agar supaya jangan sampai kita lupa bahwa sebenarnya SBT ini dalam situasi yang cukup parah. Kita balik coba mengingatkan orang bula tentang ekonomi yang sulit. Ya, kita langsung di ranking saja, Bapak Ibu semua. Kalau kita lihat di tahun ini 2019, SBT itu dengan tingkat pertumbuhan ekonomi terendah di seluruh Maluku. Bapak Ibu bisa lihat tahun 2015 Bapak Dula serahkan pemerintahan kepada Pak Mukti itu dengan pertumbuhan ekonomi 5,81%. Baru 1 tahun pemerintahan Mufakat, SBT itu menjadi yang termiskin di seluruh Maluku. Baru 1 tahun. Baru 1 tahun nih. 5,03. Yang dia terima dari beta 5,81. Baru 1 tahun pimpin 5,03. Bapak Ibu semua, beta jadi bupati pertama, semua orang di Bula tahu bongkar ewang dengan uang cuma 48 miliar. Waktu tahun 2015 pemerintahan diambil alih oleh Mufakat dengan uang hampir 1 triliun. Beta ulang lagi, beta jadi bupati pertama dengan uang 48 miliar. Pak Mukti dan Pak Fahri pimpin dengan uang kurang lebih 1 triliun dengan ekonomi tumbuh 5,81%. Ya, baru 1 tahun itu langsung dia turun drastis, terendah di seluruh kabupaten kota di Maluku. Tahun kedua dia turun lagi menjadi 3,34%. Tahun ketiga itu lebih parah lagi, 0,38%. Ya, tahun keempat naik sedikit menjadi 1%. Kemudian tahun kelima dia baru bisa dilihat tahun 2020, baru bisa dilihat di tahun 2021. Tapi pasti di bawah 1%. Kenapa? Karena Corona mulai muncul itu Januari 2020. Sedangkan ini akhir tahun 2019. Artinya bahwa Pak Fahri dan Pak Mukti pimpin kita
Di saat situasi normal saja kita susah, apalagi ada virus corona, maka bisa dipastikan tahun 2020 itu ekonomi tumbuh di bawah 1%. Pertanyaannya, datanya dari mana? Datanya ini dari SBT dalam angka, bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Serang bagian Timur. Tadi disampaikan oleh Ibu Ani, kenapa Mufakat selama 5 tahun tidak berani membuat pameran pembangunan? Karena ketahuan. Makanya dia tidak berani bikin pameran karena laporan pendidikannya tiap tahun ketahuan. Gitu. Nah, oke, jelas. Sekarang Bapak kasih pertanyaannya seperti ini. Ya, kalau saya menggunakan terminologi bahasa Pak Haji Teddy, SBT ini lagi sakit. Ya, siapa yang menjadi dokter terbaik? Kita balik ke kandidat. Ya. Dokternya mana? Kandidat. Nah, Bapak Ibu semua, ya, kalau Pak Haji Teddy biasa menggunakan terminologi dokter. Ada dokter Adil, dokter Faham, dokter Nina Rama. Masih ingat tadi kita anggap tahun 2020 ekonomi di bawah 1%. Siapakah di antara 3 pasangan dokter ini yang bisa menyembuhkan ekonomi? Ya, oke. Saya pakai jawaban Bapak Ibu semua. Kenapa harus Nina Rama dan kenapa bukan Adil? Pertama, ya, Bapak Mukti dengan Bapak Fahri tidak bisa menyembuhkan penyakit ekonomi ini karena waktu Bapak Dula serahkan ke Bapak Mukti dan Bapak Fahri itu ekonominya tumbuh 5,81%. Dengan uang kurang lebih 1 triliun, mestinya dia kasih naik. Tapi kenapa 5 tahun dia turun di bawah 1%? Lalu kalau dia turun di bawah 1%, apakah dia bisa kasih naik lagi? Jawabannya tidak. Karena dengan modal besar saja dia kasih turun, apalagi sudah di bawah dia kasih naik, bagaimana? Tidak. Tidak ada rumus seperti itu. Yang kedua, utangnya terlalu banyak dengan partai politik. Ini harganya kurang lebih 12,5 miliar ini. Ya. Ya, saya ulang lagi, apakah Dokter Adil tidak bisa? Bisa atau tidak? Jawabannya tidak bisa. Alasan pertama, yang saya kasih modal besar 5,81, uang 1 triliun saja dia tidak bisa kasih naik. Malah dia kasih turun. Lah kalau sudah di bawah 1%, bagaimana bisa dikasih naik? Alasan yang kedua, utangnya terlalu banyak.